Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya akan mencoba membuat tutorial pendaftaran ya, nanti bagi pemohon pendaftaran untuk majelis taklim dengan menggunakan bukan aplikasi nggak, fasilitas HP atau Android. Untuk bisa menemukan Google Form atau link Google Form yang bisa digunakan untuk mengisi formulir itu ada di Locker Studio ya. Kita coba untuk mulainya ya. Bismillah. Kita buka Chrome. Nah, kebetulan dulu saya sudah pernah mengakses menggunakan HP. Makanya kemudian history dari link itu kemudian muncul di sini. Saya namai history linknya itu Smart. Kita coba klik di sini ya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu pemohon bisa menemukan ini nanti di teman-teman penyuluh atau teman-teman penyuluh yang barangkali bisa membantu untuk pemohon, nanti bisa menyampaikan link ini kepada pemohon ya, nanti untuk bisa kemudian diakses menggunakan HP-nya. Kenapa menggunakan HP? Karena yang aktif di akun HP, akun Google itu kan yang aktif ya, untuk mengaktifkan HP kan biasanya menggunakan akun Google. Makanya kita menggunakan Locker Studio ya, karena ini juga bagian dari produk Google. Makanya karena terintegrasi dengan Google, makanya akun Gmail, akun Google itu akan bisa mudah mengakses pada layanan permohonan SKT Majelis Taklim. Apalagi kemudian kita juga memasang ya, kita menempel formulir Google Form itu juga di Locker Studio. Makanya tidak perlu, kalau untuk menggunakan HP itu kalau dengan menggunakan HP itu tidak perlu login, karena akun sudah otomatis terdeteksi di HP masing-masing pemohon. Ini ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan HP untuk mengisi Google Form permohonan majelis taklim itu tampilannya seperti ini ya, Google Studio. Jadi tampilan seperti ini. Di sini itu ada menu alur permohonan yang itu bisa dipelajari ya. Alur permohonannya itu dimulai dari apa, kemudian hasil akhirnya apa. Kemudian di menu kedua itu adalah form permohonan. Nah, ini digunakan untuk menginput data ya, menginput data yang diperlukan terkait dengan profil majelis taklim. Kita sudah menyediakan di sini, di deskripsinya itu ada PMA terkait dengan ketentuan tentang majelis taklim. Nah, kemudian kita juga memasukkan beberapa syarat ya di sini. Kita nomor dengan 1 itu struktur, kemudian KTP Ustad, KTP Jamaah, Baris Dikir 15, surat keterangan domisili. Mohon ini nanti dipersiapkan ya, dalam rangka untuk nanti ketika misalkan dibutuhkan untuk upload itu mudah. Artinya kalau kita sudah memasukkan segala sesuatunya itu kan kita tidak terlalu mencari-carinya, jadi langsung kita bisa menguploadnya dengan menggunakan HP. Ini ya formulirnya. Kemudian untuk yang menu ketiga adalah cari. Nah, cari ini digunakan untuk nanti ketika kita ingin mencetak formulir surat permohonan. Permohonan itu ada dua ya, outputnya di sini ya, ada permohonan rekomendasi yang dikirim kepada KUA, kemudian formulir permohonan, form surat permohonan itu yang dikirim ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Nah, kemudian untuk yang formulir ini adalah template ya, template template formulir ini bisa dicetak juga sebetulnya, tapi sebetulnya dicari itu ada fitur cetak yang di bawah ya. Kita kembali di sini cetak. Nah, di sini cetak. Panjenengan tinggal filter kecamatan, filter desa, filter dusun, nanti nama majelis taklim, sampan billing, kemudian cetak. Nanti akan kita simulasikan di sini ya. Ada formulir, ada form rekomendasi yang ini ditujukan kepada KUA, kemudian form permohonan SKT yang dikirim di kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Kemudian yang paling kanan ya, tab paling kanan menu ini adalah daftar majelis taklim.
Yang ini bisa panjenengan lihat informasi mengenai data Majelis Taklim yang sudah terbit ya di wilayah Kabupaten Madiun. Nah, ini informasinya. Ini panjenengan bisa pantau, misalkan nanti sudah nampak di sini SKT yang panjenengan maksud, itu nanti bisa koordinasi dengan penyuluh di KUA setempat ya, untuk nanti misalkan bisa dicetakkan SKT Majelis Taklimnya. Atau mungkin setelah selesai nanti insya Allah dari KUA akan langsung segera menyampaikan majelis SKT-nya kepada panjenengan. Oke, kita mulai dari ini ya. Kita simulasikan untuk mengisi formulir permohonannya. Karena panjenengan menggunakan HP ini otomatis formulir akan kemudian membuka tanpa harus login. Jadi begitu ya. Kita mulai dengan klik di sini ya. Panjenengan bisa scroll zoom, nanti akan nampak di sini isi formulir ini, menunya jenengan bisa klik. Kemudian jenengan bisa mulai untuk mengisi data-data awal profil, misalkan ini secara otomatis ya, kita menggunakan untuk mendeteksi bahwa yang digunakan untuk merekam itu akunnya masih aktif. Centang saja. Kemudian untuk melanjutkannya, apakah saudara adalah seorang penyuluh. Nah, ini opsional ya, kalau bagian ini adalah panjenengan bukan seorang penyuluh atau masyarakat umum, jenengan pilih yang tidak. Kita juga memang menggunakan formulir yang terdahulu ya, yang ini kemudian kita modif, bahwa dulu itu Majelis Taklim itu didaftarkan didata oleh teman-teman penyuluh, dan formnya masih sama, namun di sini kemudian kita modif untuk ada opsi yang bisa masyarakat umum, bisa penyuluh. Kalau panjenengan masyarakat umum adalah pilih yang tidak. Kemudian berikutnya, isian berikutnya adalah nama lengkap panjenengan sebagai pendaftar ya, atau pemohon. Panjenengan identitas jenengan, misalkan saya ya, ini saya pilih saya isi ya, ini harus diisi. Kemudian unggah foto pendaftar, ini juga opsional ya, artinya ini kalau tidak ada tanda bintang berarti boleh dilewati, di skip. Atau boleh juga panjenengan upload foto panjenengan, tidak apa-apa. Kalau misalkan ini sudah, kemudian ditekan berikutnya, klik berikutnya. Kemudian nama Majelis Taklimnya monggo diisi ya, misalkan kita pilih agak ikhlas, contoh saja ini ya. Kemudian berikutnya lagi, oke, tampaknya harus huruf besar semua ya, mohon maaf. Jadi di sini memang kita setting untuk mengisi dengan huruf besar. Kalau tidak bukan huruf besar ya tidak akan kemudian lanjut, artinya berhenti prosesnya ya. Kalau kemudian diisi dengan huruf besar semua ya, yang terjadi adalah huruf besar semua. Oh, ini kecil kayaknya. Oke, kita ganti besar. Berikutnya sebentar masih. Oke, nah ini kemudian pilih kecamatan ya, wilayah kecamatan mana, misalkan saya pilih kecamatan, oke, ini kan simulasi ya, kita pilih bilang kencang. Berikutnya tentukan desanya ya, tentukan desanya, tekan ke nomor rejo. Berikutnya lagi sertakan nama jalan bila ada alamat itu yang detail ya, sampai dengan nama jalan, kemudian dusun, contoh misalkan Jalan Ayani. Oke, kemudian RT diisi, barangkali harus ya, bukan barangkali, ini harus diisi RT 2, kemudian RW 2. Nah, tentukan koordinatnya ya, mohon maaf nanti misalkan panjenengan mengisi secara mandiri ya oleh pemohon, mohon ini diisi formulirnya dari mana, panjenengan bisa melihatnya itu, detail lokasi jenengan itu menggunakan Google Map ya, monggo dicari. Pakai map yang ada di HP juga bisa ya. Contoh ini.
Contoh saya contohkan ini misalkan karena tadi bilang kenceng. Oke, ini hanya contoh untuk menentukan titik koordinat aja. Nah, di sini aja. Yang penting umpamanya kira-kira ini Kenongorojo gitu aja. Nah, tekan lama, tekan sebentar, kemudian nanti sampai muncul pin map ya. Nah, kalau sudah muncul pin map seperti ini, nah berarti misalkan ini sudah lokasi yang benar ya, lokasi yang panjenengan tempati atau memang menunjukkan lokasi majelis taklim itu dengan bisa bentar kita kembali ya. Nah, ini panjenengan langsung bisa tulis. Misalkan min 7.52. Nah, ini mau nanti ditulis ya. Bisa tulis. Min 7.521 281 111 75 615. Nah, kalau sudah kita tentukan titik koordinatnya, kita masukkan di formnya tadi. Kita masukkan di formnya untuk inputan titik koordinat. Misalkan kita ketik min 7 titik 521 281. Karena latitude longitude harus lengkap ya, garis miring. Nah, ini 11. Kemudian 675 615. Berikutnya HP. Nomor HP ya, bisa dari pengurusnya, bisa sekretarisnya, pokoknya bagian dari pengurus harian monggo 081 misalkan ini. Tahun berdiri kapan monggo diisi, misalkan 2015. Berikutnya, jadi data itu diisi semua ya, jadi mohon untuk dilengkapi data. Profil majelis taklim itu diisi semuanya. Berikutnya kemudian nama ketua monggo misalkan Ahmad. Nah, ini ditulis semua. Dan KTP upload. Nah, KTP upload ini kita sudah men-setting bahwa yang bisa di-upload itu bisa berupa ekstensi yang PDF atau image. Jadi misalkan panjenengan langsung mengupload karena panjenengan misalkan pegang HP, tidak memiliki dokumen yang dalam bentuk hasil scan file PDF, dengan bisa tentukan langsung dengan image-nya ini atau gambar ini ya, ekstensi gambar, dengan pilih tambah, kemudian jelajah. Nah, di HP itu sudah tersedia fitur ketika kita misalkan langsung menggunakan kamera, kita langsung bisa memfotonya, langsung bisa mengupload di tautan itu tadi. Misalkan contoh ya, misalkan ini saya foto. Nah, misalkan ini KTP ketua misalkan. Kita langsung bisa gunakan fitur kameranya. Seperti ini ya. Kita bisa gunakan fitur kameranya. Nah, contoh ini kemudian sampai langsung bisa foto. Nah, foto udah. Nah, tanda centang sampai pilih. Kemudian tunggu sesaat ya. Tunggu sesaat. Nah, formulir akan kembali menunjukkan seperti ini ya. Oh, ini kembali, tapi data yang sudah kita isi biasanya tidak hilang ini. Coba kita berikutnya. Nah, iya kan, masih
Kita kemudian ke berikutnya lagi. Oke, berikutnya lagi foto ya tadi ya. Oke, jadi belum ya, kayaknya belum. Nah, format JPEG atau PDF. Nah, mungkin kalau PDF seperti ini aja, mudah ya. Kalau kita dengan PDF, kita pilih drive. Misalkan coba kita buat foldernya dulu ya. Nanti kita baru membuat file. Nah, enggak, kita coba simulasikan dengan langsung foto aja ya. Foto bisa. Oke, kita foto ya. Bismillah. Tunggu sesaat. Nah, ini kan proses ngupload nih ya. Jadi kita langsung bisa menggunakan HP untuk kemudian bisa mengisi langsung apa yang diperlukan untuk yang diupload tadi. Jadi data yang diupload itu bisa kita upload melalui HP. Misalkan nama sekretaris ya. Tadi untuk ketua sudah, kemudian sekretaris misalnya sekretaris hari misalkan. Kemudian KTP-nya kita upload. Oh, garis besar itu. Sama ya, tapi dengan bisa gunakan HP contohnya. Foto upload. Nah, ini kan langsung proses ngupload ini. Jadi memang syaratnya pengurus harian minimal itu 3 ya, ada sekretaris, ada ketua, sekretaris, bendara, itu harus KTP-nya disertakan. Nah, untuk nanti misalkan jamaah, nama bendara. Kalau untuk jamaah itu kan kolektif, nanti bisa satu kali foto itu satu frame, satu foto itu bisa menampung 15 KTP. Nah, ini untuk bendara supaya kita simulasikan upload juga. Oke, misalkan ini sudah sampai KTP bendara ya. Sudah sampai KTP bendara. Nah, ini kan proses upload. Nah, kemudian nanti berikutnya nama ketua. Oh, ini masih huruf kecil ya, harusnya huruf besar. Oke, Ahmad, huruf besar. Jadi kalau memang salah, ada kesalahan nggak sesuai dengan apa yang kita setting, itu akan tidak bisa dilanjut untuk input berikutnya. Jadi mohon nanti misalkan ada notif ya, sesuaikan ya. Misalkan hurufnya kecil itu ditolak ya, ganti dengan huruf besar. Kita klik berikutnya. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk mengisi. Nah, ini jumlah jamaah, misalkan jumlah jamaah ada 20, bisa seluruhnya pria, bisa seluruhnya wanita, atau bisa seluruhnya itu ya ada jamaah pria sama jamaah wanita.
misalkan jumlah seluruh jamaah 20, jamaah prianya 20. Jadi kalau memang jumlah jamaahnya seluruhnya itu adalah pria, nanti jumlah wanitanya ya apa itu diisi 0 misal ya. Tapi kalau misalkan memang kedua-duanya itu ada ya, misalkan 15 sama 5 ya, monggo disesuaikan ya. Nah, kemudian upload KTP, nah ini kan secara kolektif ini. Kalau secara kolektif, biasanya kalau kita menggunakan yang fitur langsung kamera ini itu nggak bisa menampung ya, karena ini satu kali klik ambil gambar itu langsung mengupload. Jadi hasil gambarnya satu, yang tampak cuma satu. Makanya kemudian kita menyarankan ya, jadi disusun contoh ini ya. Oke. Contoh ya, ini disusun misalkan ini di KTP pertama, kemudian diletakkan di atasnya itu KTP yang kedua, diletakkan di atasnya lagi KTP ketiga, diletakkan lagi di atasnya itu KTP yang keempat, dan seterusnya, sehingga mungkin nanti ketika kita foto seperti ini itu satu frame itu bisa memotret seluruh KTP. Jadi dibatasi ya, biasanya kalau di KTP ini kan di atas ini ada nomor NIK ya, di sini ya. Kalau ini kita balik, itu baliknya ada nomor NIK. Nah, itu yang ini tepian ini itu diletakkan di bawahnya NIK. Misalkan ini nah ini NIK ya, saya tandai. Ini kan misalkan batas yang kelihatan NIK-nya ini. Nah, kemudian yang di atas KTP yang berikutnya itu diletakkan di atasnya. Yang penting NIK-nya tampak. Foto yang pemilik KTP nggak tampak nggak apa-apa. Jadi misalkan ditambahkan sekalian namanya juga malah lebih bagus ya. Jadi, artinya dalam satu frame itu bisa memuat jumlah minimal 15 KTP. Ataupun kalau tidak, panjenengan bisa membuat file dulu di folder drive. Nah, di drive, contoh ya ini, di drive panjenengan bisa membuat folder dulu nanti untuk menampung foto KTP yang kolektif. Nah, contoh ya, misalkan ada 15 KTP, panjenengan bisa menggunakan fitur di Google Drive itu, fiturnya foto. Misalkan ini kita klik foto ya, bentar, kita klik foto. Nah, di fitur Google itu sudah tersedia seperti ini ya. Misalkan KTP pertama, ini kita fotoi langsung di Google Drive itu langsung penangkapannya ya, jadi penangkapannya objeknya itu langsung seukuran KTP. Jadi nanti yang ke foto cuma ya seukuran, yang selebihnya itu nggak akan tampak di foto. Nah, ini kan ada fitur tambah. Misalkan foto KTP yang pertama sudah kita foto, kemudian ini foto yang kedua, misal ini selesai, langsung kita ambil misalkan. Nah, secara otomatis ya, ketika fotonya sudah menangkap objek itu langsung mengambil fotonya, dan itu insya Allah lebih cepat. Ini bisa sampai 15, bisa sampai 20 dalam satu file, sehingga nanti ketika kita ngupload itu cukup sekali upload itu seluruh KTP jumlah jamaah itu nanti sudah bisa terupload. Dan ini ya, kita misalkan ini selesai kita mendokumentasikan jumlah jamaah, KTP jamaah itu bisa kita tekan selesai, dan hasilnya yang tersimpan di Google Drive itu nanti dalam berupa PDF. Kita tandai saja misalkan, supaya nanti kita tidak kehilangan
filenya kita tandai misalkan jamaah majelis taklim apa monggo. Nah, setelah kita simpan selesai ya, kita pilih selesai. Nah, setelah atau bisa disimpan dalam bentuk gambar ya, bisa PDF bisa gambar. Nah, kita bisa pilih gambar. Oke, kita tentukan lagi, ini kayaknya kembali tadi ya, kembali nama filenya itu nama file hasil pindah. Oke, berarti PDF saja ya, supaya di lokasi icon tersimpannya di sini ya. Nanti kalau misalkan panjenengan memilih folder lain, ya panjenengan bisa pilih di sini ya. Tentukan alamat untuk menyimpan file hasil foto tadi. Kemudian nanti bisa monggo dipilih. Nah, kebetulan ini kita simpan di icon, kita simpan. Klik simpan yang di atas ya. Nah, setelah tersimpan, panjenengan kembali ke Google Form yang tadi, yang masih aktif tadi ya, Google Form masih aktif tadi. Kita tinggal mengupload jamaahnya yang tadi ya. Biasanya kalau memang kita itu beralih ke layar antara layar, artinya di HP itu akan kemudian Google Form-nya itu kembali ke halaman yang pertama. Jadi ketika tadi kita sudah sampai ke isian foto jumlah jamaah, ini kembali ke pertanyaan-pertanyaan awal ya, isian awal gitu. Tapi nggak usah khawatir karena data yang sudah pernah kita input tadi itu nggak akan hilang. Ini masih terekam di sini. Klik aja berikutnya, kemudian berikutnya lagi, terus sampai nanti ditemukan untuk inputan yang terakhir tadi ya. Berikutnya lagi, terus desa, nah sampai di sini ini tadi yang ketua, upload ketua sampai bendara, kemudian jumlah jamaah. Nah, yang upload ini ya tadi ya, kita sampai di sini ya. Nah, karena tadi, nah ini opsinya begini, misalkan ada jumlah jamaah itu seluruhnya pria, berarti nanti untuk wanitanya kan di nol. Nanti yang diupload cukup yang di pria saja, yang untuk upload KTP wanita juga tidak perlu. Atau misalkan nanti sebaliknya jumlah wanitanya saja, yang prianya nggak usah diupload. Kalaupun nanti kedua-duanya misalkan 20, kemudian karena jumlah prianya itu 10, jumlah wanitanya juga 10, ya masing-masing diupload. Atau jadikan satu juga tidak apa-apa, misalkan 20 itu kan minimal 15, jadi hanya diupload di jamaah pria pun tidak masalah ya. Nah, ini contoh menguploadnya saja ini tadi. Karena kita sudah mendapati file yang ada di drive, kita bisa cari di sini ya. Tadi kita simpan di folder icon. Nah, nanti di folder Bapak Ibu, di drive Bapak Ibu juga seperti itu ya. Pilih drive saya, kemudian pilih yang sesuai dengan folder yang sedang digunakan untuk menyimpan file hasil foto tadi ada di icon ya, tadi ada di icon. Kita cari di sini ya, icon. Nanti klik, nampak ada icon. Nggak ditemukan tadi karena hasil foto tadi kan kita menggunakan akun yang mungkin tidak aktif yang ini ya. Jadi akunnya mungkin tadi adalah akun yang akunnya beda, bukan akun yang kita gunakan ini. Sebentar. Nah, ini
Tadi akunnya ini yang kita gunakan untuk memfoto mestinya akun ini sama yang digunakan untuk mengisi Google Form. Jadi kita ulang untuk kita mengambil foto ya, kita pilih icon foto, kita foto. Nah, satu, kita tunggu sesaat proses penyimpanannya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan foto yang kedua, dan nanti seterusnya ya sampai dengan foto jamaah itu benar-benar kemudian ke foto semua, misalkan jumlah minimal 15, bisa laki semua atau pria semua, bisa perempuan ataupun wanita ya. Nah, setelah ini selesai, kita pilih selesai, kemudian kita simpan dalam bentuk file PDF, kita namai misalkan foto jamaah ya, beda sama yang tadi ya, foto jamaah, dan ini menggunakan akun atau drive akun yang aktif digunakan di formulir pendaftaran ya. Nah ini kan Al-Mukhlis nih. Nah ini saya ganti, kita simpan di ini aja, di PJU. Oke, nanti akan kita coba untuk mencarinya di folder itu. Kita pilih tempat penyimpanannya, kemudian kita simpan. Oke, nah setelah selesai di sini, kemudian kita beralih di formulir ya. Ini akan kembali ke form pertama tadi ya, nggak apa-apa, kita nggak akan kehilangan data. Kita teruskan berikutnya, kemudian terus sampai nanti ke bagian yang upload jamaah. Tunggu sesaat ya, foto upload jamaah bentar. Nah ini ya foto upload jamaah ya, contoh yang tadi ya, karena tadi sesuai ya akunnya, nah ini sesuai ini ya, akun ini, kemudian menyimpannya juga di akun ini. Itu nanti ketika kita cari, kita browsing, kita pilih di drive saya, kemudian nanti akan tampil atau muncul folder-folder yang dimiliki oleh akun yang tadi ya. Nah ini kan BCUT tadi ya. Oke, nah ini sudah ada, kemudian kita buka ya, kita klik seperti ini, itu perintah untuk membuka folder. Klik 2 kali ya, tekan 2 kali, kita mencari, tekan 2 kali ya, terus ini kayaknya memang HP-nya ini ya, jadi perintah-perintah yang tadi kita lakukan itu kemudian prosesnya baru terjadi saat ini, atau tunggu sesaat, bolak-balik tidak apa-apa ya. Nah kita upload jamaah, kita pilih drive saya, kemudian tadi tersimpan di folder PCU ya, klik 2 kali ya, kemudian cari ya, tadi namanya adalah foto jamaah. Kita coba scroll, yang huruf depannya N adalah, nah kayaknya ini pukul 11.15 ya, ini tanggal pembuatan file.
Jadi untuk mengidentifikasi file yang terbaru ya cukup, karena yang terlihat ini adalah menunjukkan jam sama waktu menit. Nah ini yang terbaru. Kalau yang ada tanggalnya berarti sudah yang lampau. Jadi memang filenya terbentuk di waktu-waktu yang lampau. Nah kita pilih yang ini ya, huruf itu mana, F. Kita sisipkan. Nah ini sudah bisa mengupload. Nah, jumlah jamaah yang tanda bintang seperti ini harus diisi ya. Kalau nggak ada ya cukup diisi dengan angka 0. Nah yang ini karena ini opsional, bisa diupload bisa tidak. Kalau tidak ada tanda bintangnya berarti tidak diisi pun tidak apa-apa ya, bisa dilewati. Lanjut berikutnya, kemudian panjenengan isi nama ustadz. Nah ini harus diisi nama ustadz, misalkan Gun. Oke, misalkan besar ya. Upload KTP ya seperti tadi ya. Nah, contoh misalkan kita upload KTP karena cuma satu, ya kita bisa langsung menggunakan fitur foto HP. Kita pilih jelajah, klik jelajah, kemudian kita gunakan fitur kamera yang ada di HP ya, seperti ini. Nah kita foto. Nah, pilih tanda centangnya, kita tunggu sesaat, insya Allah nanti akan proses upload ya. Nah seperti ini upload. Nah, kemudian ustadz yang kedua misalkan Umi, upload KTP-nya juga sama ya, jelajah, kemudian pilih fitur kamera, kemudian tunggu sesaat, kemudian kita foto. Selesai, pilih tanda centang. Nah, lanjut di ustadz yang ketiga, misalkan Udin. Kemudian upload juga KTP-nya, pilih jelajah, pilih fitur kamera di HP, kemudian foto. Kan cuma satu ya, tunggu sampai kemudian terang ya, tidak blur supaya jelas. Nah kemudian klik tanda centang. Nah, tunggu sesaat. Nah proses untuk isian data ustadz dan upload dokumen KTP dan sebagainya itu selesai ya. Kemudian di tahap bagian berikutnya atau tahap berikutnya kita diminta untuk masukkan, nah ini volume. Di volume kegiatan Masjid Taklim itu ada berapa kali dalam seminggu, atau nanti satuannya apalah, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa selapanan. Misalkan seminggu 1 kali, ini pilih satuannya. Berarti kalau seminggu berarti kan pekan, ini pilih per pekan. Berikutnya kalau nanti sebulan ya per bulan, per selapan dan seterusnya ya. Karena tadi kata memilih untuk seminggu, nah seminggu itu dipilih dari apa, karena mingguan ya. Jadi menyesuaikan yang muncul di pertanyaan berikutnya itu. Kalau misalkan bulanan itu di tanggal berapa gitu. Kalau pelapanan berarti nanti hari plus hari pasaran ya, Wage, Pon, Kliwon, seperti itu. Ini untuk simulasi kita pilih hari Selasa misalkan. Kemudian klik berikutnya. Nah ini tipologi tempat kegiatan Masjid Taklim dalam kegiatannya itu di lokasi mana. Misalkan masjid, kalau masjid ya pilih masjid, perkantoran, di kantoran rata-rata itu memang di perumahan, kita pilih perumahan misalkan ya, ini perumahan. Kemudian nah ini ada notif, jadi mohon nanti bisa dicek kembali. Kalau dicek kembali itu jenengan nanti dipilih kembali ini ya, dalam arti ini untuk memastikan bahwa kebenaran data yang panjenengan informasikan kepada kami melalui Google Form ini memang sudah benar-benar betul atau benar-benar valid.
Jadi sebelum ini dikirim ada notif peringatan seperti ini, monggo misalkan sudah benar, sudah yakin benar ya, jenengan klik benar. Kalau teliti kembali ya berarti jenengan teliti kembali. Nah, yang terakhir itu adalah upload dokumen surat keterangan domisili. Ini dari kelurahan. Ya, jadi sebelum mengajukan Google Form, sebaiknya kan dipersiapkan dahulu dokumennya, termasuk yang tadi kan ketika panjenengan di laman pertama itu sudah kita berikan penjelasan melalui deskripsi tadi bahwa salah satu syarat yang harus disiapkan adalah dokumen surat keterangan domisili. Itu nanti jenengan langsung juga bisa langsung foto dalam bentuk, jadi ekstensinya yang diupload itu tidak harus kemudian PDF tapi bisa foto. Jenengan langsung bisa foto ya, foto. Nah, kalau misalkan ini sudah kita foto, kemudian kita upload tanda centang ya, misalkan tanda centang ya. Jadi memang kita men-setting bahwa yang diupload itu bisa berupa ekstensi PDF maupun gambar. Kalau gambar benar-benar langsung bisa foto. Kalau PDF ya biasanya memang kita scan dulu, biasanya di-scan dulu terus kemudian disimpan dalam bentuk PDF, atau dengan Google Drive tadi itu bisa memiliki fitur ketika panjenengan foto dan langsung simpan di Google Drive itu bisa berekstensi dalam bentuk PDF, dan itu kemudian juga langsung bisa di aplikasikan di form ini dan diupload di form ini ya. Ini kalau sudah selesai seperti ini, berikutnya klik. Nah, ini adalah langkah terakhir ya, kalau memang dipastikan bahwa kebenaran data sudah sesuai dengan yang panjenengan miliki, sudah yakin, itu klik kirim. Nah, ini karena simulasi, jadi oke lah, kita juga akan mengirim di sini ya, kita kirim nanti hasilnya seperti apa. Setelah kita klik kirim, klik misalkan ya, tunggu sesaat prosesnya. Tunggu sampai proses selesai ya, ini masih proses. Jadi menggunakan HP pun juga bisa, menggunakan PC juga bisa. Nah, ketika kita sudah klik, mohon jangan ditutup ya, panjenengan baca dulu notifnya setelah ini. Nah, terima kasih, permohonan Anda akan segera kami tindak lanjuti. Silahkan cek permohonan dan formulir di laman berikut. Nah, panjenengan klik ini aja, https://tinure.com.mt, atau panjenengan ini tutup tidak apa-apa karena ini kan jendelanya sudah ya. Tadi kita sudah sudah membuka layman smart ya. Jadi ini panjenengan klik Tinure ini juga tidak apa-apa. Jenengan tutup aja, klik tabnya, jenengan keluar. Nah, kemudian kita kembali membuka yang tab smart ini. Tadi kita simulasi di Desa Kenongorejo ya, di Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng. Nah, setelah isian tadi selesai, panjenengan cetak ya, panjenengan cetak melalui filter ini ya, dicari di menu cari, panjenengan filter atau saring ya, kecamatan panjenengan tentukan. Tadi kan kita coba simulasi di Kecamatan Pilangkenceng, jenengan pilih Pilangkenceng. Nah, setelah Pilangkenceng dipilih, nanti akan muncul nama desa yang ada di Pilangkenceng. Tadi kan desanya Kenongorejo, kita pilih yang Kenongorejo. Oke, nah, kita pilih yang Kenongorejo. Nah, ini kita pilih. Kemudian nama dusun tadi, dusunnya kalau nggak salah Ahmad Yani ya. Kita tadi menulis, jadi nah ini mohon diingat ya, ketika nanti menulis ngisi data itu panjenengan juga bisa
mengingat-ingat supaya lebih cepat memperoleh data dengan filter ini. Nanti akan muncul Al-Ikhlas. Ini kan ketika kita filter kecamatan, desa, dusun, itu otomatis akan hasilnya menunjukkan satu-satunya Majelis Taklim ya, jadi tidak sekecamatan. Nah, setelah ini sudah kita tentukan ya, kita pilih aja nih Al-Ikhlas. Sudah. Nah, setelah itu jenengan bisa lakukan ini, klik cetak. Nah, klik cetak. Nah, ada notif seperti ini ya, nanti download laporan PDF. Panjenengan pilih halaman saja. Dipilih halaman itu panjenengan fitur yang kita sediakan adalah template formulir. Formulir jenengan centang, kemudian di bawahnya itu ada permohonan rekom. Bentar, ini halamannya kayaknya kurang. Nah, bentar ya. Oke. Nah, kan sudah naik nih, kelihatan semua ya. Yang jenengan cetak supaya nanti bisa menjadi dalam bentuk dokumen itu adalah formulir permohonan rekomendasi, permohonan SKT. Nah, untuk permohonan rekom itu diajukan di KUA, dilampiri oleh formulir. Nah ya, kemudian untuk yang permohonan SKT itu diajukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dalam hal ini ya di Kabupaten Madiun. Oke, kalau sudah dicentang seperti ini ya, hanya 3 ini yang dicentang. Nah, kemudian panjenengan klik download. Tunggu sesaat ya. Tunggu sesaat sampai kemudian kita mendownload file yang sudah jadi ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi proses download selesai, ini akan kemudian tersimpan otomatis di media simpan di HP kita. Coba kita klik download ya, nanti hasilnya seperti apa. Ini bisa kita tandai, misalkan panjenengan mengatasnamakan Majelis Taklim tadi kan Al-Ikhlas, kita tandai dengan nama Al-Ikhlas supaya nanti kita mudah untuk mencari file yang tersimpan di HP kita. Contoh ya, Al-Ikhlas Kenongorejo, misalkan ini Kenongorejo. Kemudian kita pilih download. Oke, kita pilih download. Nah, ini kan sudah ada notif download selesai. Kita bisa buka, klik buka, kemudian coba kita kita lihat isinya. Nah, jadi yang panjenengan input tadi itu kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini panjenengan cetak. Yang formulir ini panjenengan gunakan untuk lampiran pada surat permohonan rekomendasi yang ini ditujukan kepada KUA, karena tadi di wilayah Kabupaten Kenceng, makanya ini otomatis format atau surat yang jadi itu adalah permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng. Mohon untuk nomor diisi ya, diisi bebas nomor, yang penting nomor surat itu diisi. Nah, ini sudah kita setting ya bahwa formulir sudah ada, kemudian fotokopi sudah diupload. Artinya ini yang sudah tadi diupload itu sudah dipastikan bahwa kita sudah memiliki data. Kita itu kami ya yang di KUA sama yang di kabupaten itu sudah memiliki data dan tidak perlu membawa berkas hard copy-nya. Cukup surat ini panjenengan bawa kepada KUA, formulir beserta surat permohonan rekomendasi. Nah, untuk yang surat permohonan SKT Majelis Taklim itu panjenengan ajukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, dilampiri nanti adalah bukti verbal yang nanti akan diberikan oleh KUA dan rekomendasi yang diterbitkan dari KUA. Itu ya, jadi Bapak Ibu tutorial untuk mendaftar Majelis Taklim melalui Google Form dengan menggunakan HP. Jadi tidak
menggunakan PC, tapi HP bisa kita manfaatkan untuk mendaftar majelis taklim. Jadi lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Demikian tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.